Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada. Kiranya kasih setia dan kebaikan Allah kita senantiasa nyata melimpah di dalam hidup kita semua. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu untuk menerima pengajaran-Mu. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami dan kami percaya hari ini pun kami pasti menerima firman-Mu yang terbaik bagi kami. Berikanlah kami hati yang lembut dan bisa memahami apa yang Engkau katakan. Berikanlah kami juga kekuatan untuk menjadi para pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, apabila seseorang akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, biasanya ia akan memberikan pesan terakhir yang merupakan hal yang paling penting. Begitu juga sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, ia memberikan pesan yang paling penting bagi murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung. Mari kita baca amanat agung yang tercatat dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Akan tetapi, banyak orang berpikir bahwa memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang hanya dilakukan di dalam gereja dan oleh para pelayan Tuhan yang terlatih seperti gembala, penginjil, dan pengajar. Banyak orang mengabaikan amanat agung karena merasa hal itu bukanlah kewajibannya, ataupun karena merasa bahwa ia tidak memiliki bekal kemampuan yang cukup untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Mari kita baca lagi sebuah ayat Alkitab dalam Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan bahwa dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang-orang kuduslah yang melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang telah dikuduskan saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengalami proses pengudusan di sepanjang hidup kita melalui karya Roh Kudus. Semua orang percaya adalah para pelayan Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Saat Tuhan Yesus memberikan amanat agung, Ia tidak memberikan syarat apapun yang membuat seseorang bisa layak memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Artinya, setiap orang percaya dimampukan untuk melakukan hal itu. Bagaimanakah kita bisa memastikannya? Jawabannya adalah karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kita dan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh yang bisa dipergunakan untuk keperluan membangun tubuh Kristus,
termasuk di dalamnya adalah pemuridan. Karunia-karunia roh tercatat dalam 1 Korintus 12 ayat 7-12, Efesus 4 ayat 11-13, dan Roma 12 ayat 4-8. Dari semua ayat Alkitab tersebut, kita bisa mengetahui ada banyak sekali karunia-karunia roh dan setiap orang percaya pasti memiliki setidaknya satu karunia roh. Seperti yang diberitahukan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 12, fungsi setiap karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang bisa kita lakukan melalui karunia-karunia roh yang telah diberikan kepada kita. Misalnya saja karunia untuk melayani. Karunia melayani membuat seseorang melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain dan mencoba untuk memenuhinya. Dengan berbuat demikian, ia telah menunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan, sehingga apa yang dilakukannya akan menjadi kesaksian bagi orang yang ditolongnya tentang betapa baiknya Tuhan. Contoh lainnya adalah karunia menasehati. Orang yang berjalan di jalan yang salah membutuhkan seseorang untuk menegur mereka dan mengoreksi mereka. Karunia menasehati yang dilakukan berdasarkan kasih dan belas kasihan yang tulus akan menyentuh hati seseorang dan mengubahkan mereka untuk merasakan sentuhan kasih Tuhan bagi mereka. Memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang seminari atau sekolah Alkitab, melainkan setiap orang percaya bisa melakukannya melalui karunia-karunia roh yang mereka pergunakan untuk memberkati dan menyentuh hati orang lain. Seringkali perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita menguatkan hati kita dan selalu memakai karunia-karunia rohani kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Melalui apa yang kita lakukan bagi orang lain, Tuhan bisa menyentuh hati mereka dan mengubahkan mereka. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami bersyukur telah mendengarkan pengajaran firman-Mu hari ini. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami bisa mengetahui karunia-karunia rohani yang Engkau berikan bagi kami dan memakainya untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Urapilah perkataan dan perbuatan kami, agar kami menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan berkatilah setiap orang yang melakukannya di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.